Assalamualaikum Bu Dewi, bagaimana kabarnya sore ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Naro. Alhamdulillah baik Eh, sekali. Anak-anak di kelas bagaimana? Ya, anak-anak di kelas saya masih semangat Pak sampai saat ini. Ada apa nih? Apa yang ingin dibicarakan sore ini? Gini Pak Naro, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Naro. Yang pertama gini Pak, saya tuh ada kendala dalam proses pembelajaran, khususnya materi ciri-ciri makhluk hidup, Pak. Harapan Oh, saya, besar sekali harapan saya pada pertemuan ini dapat mencerahkan dan saya dapat ide-ide baru, Pak. jadi sore ini Bu Dewi mau bicara tentang peningkatan yang terdapat pada Waktunya materi diingat-ingat loh, Pak. seperti itu ya. Siap, Bun? Yeah. Betul sekali, Pak Naro. Eh, Apa yang ingin Bu Dewi dapatkan dari percakapan di sore hari ini? Ya, harapan saya itu dapat solusi terbaik, Pak. Tentunya dalam pembelajaran ciri-ciri makhluk hidup pada kelas 3 yang saya ampu, Pak. Karena di kelas kami itu mengalami banyak kendala, Pak. Ada anak-anak didik yang ketika saya menjelaskan materi ciri-ciri makhluk hidup tuh terlihat kurang konsentrasi, Pak. Kurang konsentrasi, tidak memperhatikan, bahkan terlihat bosan, Pak. Sehingga sebagai guru, saya tuh menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran ini kurang efektif. Anak-anak itu jenuh, itu Pak, dengan materi yang saya sampaikan dan pada kerja kelompok itu mereka kurang antusias gitu Pak untuk mengidentifikasi juga cenderung pasif Pak, tidak tertarik ngoten. Oh, begitu. Jadi hari ini yang saya dapatkan dari percakapan kita, Bu Dewi ingin mendapat solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada pada materi ciri-ciri makhluk hidup. Nggih Pak, betul sekali Pak. Kalau dari pengamatan Bu Dewi, siswa yang berhasil dalam pembelajaran ciri-ciri makhluk hidup itu yang bagaimana Bu Dewi? Nggih. Gini Pak, kalau dari pengamatan saya ya, anak yang berhasil itu tentunya dia mau menyebutkan, mau mampu Pak, bukan mau mampu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Kemudian dapat mengidentifikasi tentunya Pak, mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dan tentunya mengaitkan Pak, mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak Naro. Jadi saya simpulkan gini Pak, siswa yang berhasil menyebutkan dan mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup itu ideal jika nilainya 10 Pak. Ideal jika nilainya 10. Berarti level siswa Bu Dewi level berapa? Antara 1 sampai 10 ya mungkin? Kalau eh, dalam saya simpulkan Pak, setelah saya adakan pembelajaran, level murid kami itu antara level 6 Pak. Karena nilai rata-rata kelas itu belum mencapai KKM, rata-rata kelas baru 65 Pak. Oh, begitu. Jadi untuk mencapai nilai atau level 10 susah atau mudah itu, Bu? Bisa Pak, saya bisa, sangat bisa tentunya Pak. Oh, jadi bisa ya. Perlu tidak suatu hal yang mau Bu Dewi bantu atau suatu ide agar anak mencapai nilai ideal? Perlu Pak, perlu sekali Pak. Gini Pak Naro, saya itu sebetulnya punya ide Pak. Ide membuat suatu media pembelajaran yang itu Pak, interaktif Pak. Basisnya PowerPoint Pak. Dengan tentang ciri-ciri makhluk hidup tadi Pak. Ingin saya namakan itu Pak, saya akronimkan dengan Cimahi Pak. Singkatan dari ciri-ciri makhluk hidup. Ngoten. Oh, bagus sekali itu Bu Dewi. Mungkin
kalau membuat media itu ada kendalanya atau bagaimana, Bu? Kendala ya Pak, kendala ya mungkin saya butuh waktu Pak, kendalanya ya waktu, butuh waktu untuk membuat media itu. Terus selain itu ya eh, gini Pak, anak-anak itu perlu saya pastikan dalam mengoperasikan media itu memakai HP, mengoperasikan media itu benar-benar pakai media saya, ataupun malah dia nyambi sambil main game online. Kadang kan anak kalau tidak terpantau gitu Pak, itu. Oh, jadi sudah ada solusinya ya. Namun kendalanya apakah nanti anak-anak benar-benar memanfaatkan HP di sekolah untuk mengoperasikan media pembelajaran interaktif main yang telah kita buat, atau malah cuma dipakai untuk main sosmed atau game online. Ya gini Pak, rencana saya jika media pembelajaran interaktif Cimahi tadi yang saya namakan sudah jadi, saya akan menjelaskan Pak, menjelaskan pada siswa tentang teknik pengoperasian, dan tentunya saya beri rambu-rambu membatasi jam pengoperasian gadgetnya Pak. Misal di waktu jam pelajaran saya materi tersebut, setelah itu setelah jam pelajaran usai HP bisa dikumpulkan kembali, ngoten Pak. Berarti sudah agak terkurangi ya hambatannya. Sekarang untuk mewujudkan media pembelajaran interaktif itu apa yang dibutuhkan betul? Tentunya ya perlu persiapan yang matang Pak untuk pembuatan. Dan saya butuh laptop untuk membuatnya, dan software PowerPoint juga. Anak kan tidak semuanya punya gadget pribadi. Saya matur nanti sama Bu Kepala Sekolah untuk memakai tablet Pak. Setelah saya kebetulan dapat dana afirmasi, punya beberapa tablet di sekolah, ngoten Pak, untuk mengakses media tersebut. Ya. Apakah ini Bu Dewi membuat media ini yang kali pertama atau yang sudah beberapa kali itu, Bu? Pak, kebetulan memang ini baru ide Pak, ide pertama kali ini Pak. Mungkin ada seseorang yang bisa membantu Bu Dewi untuk lebih membuat media ini lebih sempurna. Ya, Pak. Tentunya saya pertama kali itu tidak lepas dari diskusi ya Pak. Saya diskusi dengan teman sejawat lah Pak sekolah. Kemudian saya juga akan itu rencananya dengan guru-guru setingkat Pak, yang juga ngampu di kelas sama, nanti di forum KKG Pak, KKG saya bisa berkolaborasi maupun itu Pak. Kebetulan ada beberapa guru itu ikut diklat Pak, diklat sama tentang penyusunan media pembelajaran interaktif PowerPoint Pak. Jadi bisa untuk saling sharing lah, diskusi buat bersama dengan ya walaupun materinya beda, mungkin nanti materinya beda, dan kita uji cobakan lebih dahulu, saling silang pakai buatan SD ini ke SD saya ataupun buatan pribadi, ngoten Pak. Kira-kira butuh berapa lama ya untuk membuat media pembelajaran yang seperti itu? Kurang lebih cukuplah Pak 1 minggu. Niat Pak, niat membuat cukup 1 minggu Pak. Oke, cuman apa? Atau mungkin bisa kurang dari 1 minggu itu, Bu Dewi. Jika ada tidak seseorang yang membantu mengingatkan komitmen untuk membuat media ini. Ya, Pak, pasti saya bisa Pak, bisa. Artinya kalau kita niat, terus kita segera mencari referensi gitu, setelah kesibukan kita bisa. Kalau untuk mengingatkan komitmen, saya akan itu Pak, memanfaatkan medsos, WA group, kan kita bisa berkomitmen dengan rekan sejawat dalam
grup, misalnya grup forum KKG atau grup nopong atau Bu Dewi, kalau boleh saya merangkum, Bu Dewi mengalami hambatan dalam materi ciri-ciri makro itu, tapi sudah menemukan solusi. betul Pak, saya ya sudah menemukan lah Pak pencerahan ya. Apa sih ya Bu Dewi yang Anda dapatkan dari situ ini? Apakah sesuai atau tidak dengan tujuan? Ya tentu sesuai Pak, sesuai karena saya kan ingin mengatasi anak yang kurang tertarik, kurang paham dengan materi ciri-ciri makhluk hidup. Ya harapan saya Pak, harapan saya media pembelajaran interaktif ini akan membuat siswa lebih tertarik, antusias, sehingga endingnya pembelajarannya hidup dan mencapai level bagus gitu Pak. Oke Bu Dewi, kita masuk sesi akhir. Apa perasaan Bu Dewi sekarang setelah kita berbincang-bincang dan mencoba menemukan solusi dari permasalahan Bu Dewi? Yeah. Rasanya lega Pak tentunya setelah bincang-bincang dengan panjenengan dan saya berharap bisa segera mewujudkan media pembelajaran interaktif tadi untuk meningkatkan minat dan aktivitas siswa seperti yang telah kita diskusikan sejak awal tadi Pak. Oke, jadi kita mungkin 1 minggu lagi ya Bu. Oke Pak, insya Allah 1 minggu lagi. Yeah. Ya, sampai di sini dulu Dewi, semoga kita dalam keadaan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Naro, senang sekali bisa bincang-bincang hebat dengan jenengan Pak. Salam sehat selalu untuk Pak Naro ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini bisa langsung ini ya Bu Dewi, gantian apa refleksi Pak, menyampaikan betul ya, gantian dulu refleksi. Gantian dulu aja. Langsung ya Pak ya. Iya, Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Dewi. Hari ini akan melakukan coaching dengan Bapak Sunaro, saya selaku coach dan Pak Sunaro sebagai coach. Assalamualaikum Pak Naro, apa yang bisa saya bantu Pak hari ini? Pak Naro sepertinya bersemangat sekali ini pada sesi pertemuan ini. Iya Bu, waalaikumsalam. Ini Bu, saya itu agak kesulitan dalam mengajar. Siswa saya itu tidak terlalu tertarik dalam mengikuti pelajaran sehingga tampak kurang aktif. Kalau tidak keberatan, saya ingin bantuan Bu Dewi untuk mencari solusi pemecahan masalah saya ini. Oh gitu ya Pak Naro. Sebelumnya apa Pak yang ingin Pak Naro capai Pak dalam pembicaraan kita di sesi sore hari ini Pak? Ini ya Bu, saya ini hanya ingin mendapat saran dan petunjuk bagaimana untuk dapat menciptakan pembelajaran yang menarik bagi siswa saya. Gitu. Coba Pak, saya ingin mendengar jenengan boleh menceritakan Pak bagaimana pengalaman Pak Naro selama ini dalam melaksanakan pembelajaran pada siswa Pak. Baik Bu, begini Bu, saya sudah mencoba banyak hal seperti membuat slide yang menarik dan mengadakan diskusi kelas. Tapi sepertinya tidak banyak membantu. Siswa terlihat bosan dan tidak terlalu terlibat dalam pembelajaran. Oh begitu Pak, ya saya paham memang Pak. Mungkin gini Pak, kita itu perlu melihat lebih dalam tentang
minat dan kebutuhan siswa, Pak. Jadi coba Pak Naro, bisakah jenengan menjelaskan sedikit Pak tentang minat dan kebutuhan siswa yang ada di sekolah panjenengan? Coba. Ya, baik Bu. Siswa-siswa saya itu sangat tertarik pada game online dan hiburan. Saya mencoba mengaitkan materi pelajaran dengan hal yang mereka sukai. Tapi sepertinya itu belum cukup, Bu. Oh, tentu Pak belum cukup ya. Atau mungkin itu Pak, kita bisa membuat rencana pengajaran yang lebih menarik dan efektif, Pak. Ya, dengan mempertimbangkan minat siswa di sekolah panjenengan. Apa Anda punya ide, Pak, tentang metode pengajaran yang sekiranya membuat siswa lebih tertarik, Pak? Coba. Iya, Bu, saya punya ide, tapi saya belum yakin. Tapi mungkin Ya. dengan menggunakan media sosial, media visual, dan Soal. latihan yang lebih interaktif seperti simulasi dan presentasi, mungkin itu bisa membantu. Oh, jadi itu Pak rencana unian Pak. Ide yang sangat bagus Pak. Namun rencana lebih lanjut Pak Naro terkait hal tersebut bagaimana Pak? Eh, saya akan mengembangkan keterampilan pengajaran seperti menyusun materi pelajaran yang mudah dipahami, membuat tugas yang menantang, dan memberikan umpan balik yang konstruktif pada siswa. Oh, Begitu. bagus sekali Pak Naro itu luar biasa Pak. Setelah itu apa Pak komitmen Pak Naro untuk keberhasilan Pak untuk keberhasilan rencana itu jadinya komitmennya bagaimana coba? Ini Bu, saya akan mengidentifikasi sumber daya pendukung yang bisa membantu saya dalam meningkatkan keterampilan dan pengajaran. Misalnya berkolaborasi dengan teman sejawat. Itu. Iya luar biasa Pak. Nggih, Pak. Berkolaborasi dengan teman sejawat itu bagus Pak. Mungkin Pak ada lagi hambatan lainnya yang ingin disampaikan Pak panjenengan? Kelihatannya sudah tidak ada, Bu. Saya sangat berterima kasih pada Bu Dewi yang telah sudi meluangkan waktunya untuk membantu saya. Oke, tapi sebelum kita masuk sesi akhir, apakah ada rekan sejawat panjenengan Pak yang sekiranya dapat berkomitmen membantu dalam mewujudkan rencana aksi panjenengan? Ada sih Bu, ada Siapa Pak kalau boleh tahu? Ya mungkin itu guru kelas 3 dan guru kelas 5 Bu. Okay. Tentunya dengan dukungan kepala sekolah ya Pak ya. Iya tentunya Bu. Sebagai penanggung jawab, terima kasih Pak. Setelah kita bincang-bincang pada sore hari ini, apa Pak yang Pak Naro rasakan? Saya merasa senang Bu dan merasa optimis untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi siswa. Iya, ya sama-sama Pak Naro. Pak Naro, apakah apa Pak yang ingin diperbaiki Pak atau lebih ditingkatkan di sekolah, di kelas Pak, kelas bahkan di sekolah panjenengan? Gini Bu, selama ini saya dalam merancang pembelajaran kurang memperhatikan minat dan bakat siswa. Mungkin inilah yang ingin saya perbaiki. Dan yang saya perlu saya tingkatkan adalah lebih berinovasi dalam pembelajaran pada siswa. Oh ya, tentu Pak. Saya selaku rekan sejawat panjenengan sangat mendukung Pak, sangat mendukung dengan rencana aksi panjenengan. Yeah. Terima kasih Bu Dewi. Ya, sama-sama Pak. Saya senang sekali bisa membantu ya. Kapan-kapan kita monggo bisa mulai berkolaborasi untuk bekerja dan bersama-sama Pak yang endingnya untuk menyukseskan dunia pendidikan khususnya di Kecamatan Celowak dan umumnya di Pati lah Pak ya. Ngoten.
Ya, sampai jumpa ya Pak ya minggu depan ya Pak ya. Kita bisa Iya Bu. nggih Mungkin kita bisa mulai minggu depan ya Bu. Terima kasih. Iya, ya, ngoten Pak Naro, karena Bu Dewi masih ada tugas lain. Salam sehat ya Pak Naro, ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi Sampai jumpa. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampun. Mungkin kita bisa mencoba membuat refleksi ya. Refleksi, ya Pak. Kita buat refleksi. Berapa menit? 5 menit kan, ya? Kita buat refleksi.